Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus DKI Muslimin, para orang tua saya, Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Alhamdulillah, di pagi subuh menjelang akhir Sya'ban 1444 Hijriah ini, tepatnya di bulan Sya'ban 1444 Hijriah, kita masih bersama-sama menegakkan salat berjamaah di waktu subuh, yang kesempatan ini tidak semua orang bisa mendapatkannya, kecuali mereka yang senantiasa memiliki keteguhan iman, yang senantiasa hidup di dalam pusaran hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa hidup hanya mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen ini tentu merupakan momen yang sangat penting dalam kehidupan kita, terlebih-lebih di dalam menjalani sisa-sisa akhir hayat kehidupan kita yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini patut kita syukuri karena Allah masih memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga apapun kondisi, cuaca, iklim dan keadaan yang menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepadanya, senantiasa bisa kita hindari, senantiasa bisa kita lalui, sehingga itulah telah menjadikan derajat kita menjadi orang-orang bertakwa kelak di sisinya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya cuma bersalawat dan salam kepada Rasulullah yang selalu kita rindukan, Nabi yang telah mengantarkan kehidupan keselamatan dunia dan akhirat dengan penuh keteladanannya. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Dengan itu kita selalu memperbanyak salawat kepadanya. Maka dengan memperbanyak salawat, Allah akan memberikan balasan-balasan kebaikan bagi kita yang mencintai beliau di dalam menjalankan petunjuk-petunjuknya dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Di pagi menjelang akhir Sya'ban ini, paparan saya seputar tentang menyambut tamu yang mau datang, menyambut tamu agung, menyambut bulan yang penuh berkah, bulan yang dirindukan oleh orang-orang beriman. Itulah bulan suci Ramadan. Rentang waktu perjalanan hidup yang kita lalui tanpa terasa, baru saja kita bangun pagi, tiba-tiba matahari sudah berada di penggalan kepala. Baru saja kita lihat siang yang terik matahari, tiba-tiba sudah menuju asar. Tak lama tenggelam matahari, mulailah terdengar suara azan maghrib. Hanya beberapa saat baru makan malam, duduk mungkin melihat satu apakah sinetron atau berita-berita TV. Tiba-tiba malam sudah begitu gelap, datang menghantarkan kita kepada keraguan untuk menikmati jalannya hidup ini. Sepertinya putaran-putaran hidup tidak terasa dalam kehidupan kita. Boleh jadi karena disibukkan dengan berbagai aktivitas, boleh jadi karena disibukkan dengan berbagai kondisi yang menyebabkan seolah-olah waktu itu begitu cepat berjalan dalam kehidupan kita. Begitulah Ramadan yang lalu, tiba-tiba tidak terasa. Sepertinya Ramadan ini akan mengulangi dalam perjalanan hidup kita. Tentu ini sebuah hal yang sangat istimewa. Ramadan datang, kalau ibarat HP, diinstal kembali HP, laptop itu diinstal kembali. Karena sudah banyaknya virus yang melekat pada alat-alat telekomunikasi kita ini. Datang Ramadan menyerukan kepada kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba yang beriman, Allah menyebut dengan dua kata yang sangat indah. Ya satu ayyuha satu. Jadi kalau seorang ibu manggil anak dengan bahasa yang lembut, wahai anakku yang kukasihi, wahai anakku yang kucintai, pasti anak itu lembut hatinya.
Coba dipanggil, cok sini kau. Kalau kedua lama tawa panggil dia, memang dia nggak menjawab, tapi mungkin marah matanya, dia dalam hatinya pun sudah tak sedap lagi nengok ayah, nengok emaknya. Begitu barangkali rasanya bahasa yang terkesan dalam jiwa. Tapi Allah luar biasa dengan sifat Rahman dan Rahimnya ini, dengan sifat Maha Pengampunnya ini. Dia panggil hambanya dengan dua kata-kata harfun nida yang sangat luar biasa. Satu, ya wahai ayyuha, yang sangat mencintai, yang sangat rindukan, yang sangat mendekati, yang sangat mengasihi ya Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku yang kucintai, yang kukasihi, diperintahkan kepada kamu untuk berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu telah mempuasakan. Apa yang telah mereka kerjakan itu kerjakanlah olehmu. Tapi saya Nabi Muhammad mengaturnya bagaimana tata cara puasanya dan hukum-hukumnya, praktek-praktek dari Rasulullah SAW. Kelak kamu, goal daripada tujuan puasa itu mengantarkan kamu menjadi orang-orang bertakwa. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, kalaulah dalam perjalanan hidup kita ini tanpa terasa begitu cepatnya proses waktu yang kita jalani, sudah pasti banyak kelalaian, kealpaan, sengaja atau tidak. Terkadang jangankan dengan lisan yang terucapkan, ekor mata saja pun bisa datang fitnah dalam kehidupan. Lu tengok tadi ada orang di mall nengok aku, ujung matanya macam tak suka dengan aku. Kenal tidak, satu komplek tidak, satu masjid pun tidak. Karena mungkin dia salah pandang melihat pandangan dia ke kita, atau kita salah menafsirkannya. Sudah datang satu titik hitam dalam hati kita, terhimpun dosa kecil. Subhanallah. Itu baru ekor mata. Belum lagi mungkin pandangan mata. Baru ekor saja sudah bisa berdampak seperti itu. Belum pandangan mata. Mungkin ketika kita naik atau membeli sesuatu barang yang di belakang itu ngantri, mungkin tawaran kita sampai 10 kali baru jadi transaksi jual beli. Orang di belakang sudah tak tahan, berotot dia melihat kita, baru mata, dan lain-lain segala macam bisa menimbulkan nukta-nukta yang kecil, datangnya hitam hati kita terhadap dosa-dosa yang kecil. Tak terasa itu Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Belum lagi yang lain-lain skala lebih luas lagi. Jangankan di luar rumah, dalam rumah pun bisa terjadi. Biasanya sang ibu membuatkan minumannya, membuatkan makanannya, membuatkan segala sesuatu yang bisa menyenangkan suami. Tapi satu kali itu tiba-tiba ada sesuatu yang tidak tepat, yang tidak pas. Mungkin karena ada sesuatu yang tidak menyenangkan, sudah datanglah rasa hati suami seperti tak dilayani lagi suami itu dengan istri yang baik. Sudah juga mendatangkan dosa. Kenapa? Seuzon daripada perbuatan-perbuatan sangka yang jelek. Ketika perbuatan sangka yang jelek ini terus dia menimbulkan nukta-nukta dalam hati kita, sehingga akhirnya apa? Menimbulkan kebencian, tajassus, menimbulkan ketidaksukaan, menimbulkan iri hati, bermacam-macam penyakit hati yang ada dalam diri manusia. Jadi hati yang pedih, hati yang sakit, hati yang dalam keadaan luka itu terhadap perbuatan-perbuatan itu bisa menimbulkan penyakit yang luar biasa. Kan kadang-kadang muncul itu Pak, aku nih masih pulang tuh sakit hati aku nih. Bukan sakit kepala Pak. Kalau sakit kepala ada obatnya. Ini udah sakit hati. Mau kayak mana pun orang yang udah sakit hati, waduh udah gelap dunia. Itu hebatnya penyakit hati. Nah disinilah datang puasa memperbaiki hati, memperbaiki nilai-nilai apa yang selama ini terlalaikan, terabaikan dalam kita itu, dia dibersihkan. Dari mana alat membersihnya? Mengantarkan kita menjadi orang bertakwa. Karena puasa itu banyak hikmahnya, banyak nilai yang terdapat, kebaikan-kebaikan di dalam itu. Di subuh yang pagi penuh dengan rahmat Allah ini, kita melihat beberapa hikmah yang terkandung dalam puasa Ramadan. Boleh jadi informasi ini pengulangan yang pernah Bapak Ibu dengar, pengulangan yang pernah Bapak Ibu dapatkan informasi dari berbagai media dan sebagainya. Tapi paling tidak menyegarkan kita bagaimana sebenarnya kita menjadikan puasa ini betul-betul bisa membersihkan hati yang kita gambarkan di awal tadi. Bapak Ibu hadirin rahimahullah.
puasa ini diundangkan pada hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Itu di Madinah. Makanya ayatnya itu ayat ayat Madinah yang diawali dengan panggilan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau orang-orang yang ayatnya dimulai dengan ya ayyuhan nas itu Makkiyah, kalau ini Madaniyah. Jadi ayat yang turun di Madinah pada hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Itulah ditetapkan menjadi sebuah undang-undang bagi umat muslim, umat beriman berpuasa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, puasa setiap tahunnya sudah kita lakukan. Dari sejak kecil dilatih kita, waktu kecil hanya tahu tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Setelah dewasa mendapatkan pengetahuan, pahamlah kita bagaimana cara-cara berpuasa yang baik, cara-cara hal yang tidak bisa atau menjaga daripada hal yang membatalkan puasa dan sebagainya. Dia berproses sampai kepada satu hal yang menjadi tujuan puasa, mengantarkan kita menjadi orang-orang bertakwa. Mari kita lihat di antara hikmah dan nilai-nilai yang terada yang berada dalam bulan suci Ramadan itu adalah pertama, Ramadan ini membentuk jiwa sosial. Apa itu jiwa sosial? Bahwa manusia ini pada hakikatnya adalah memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa kepekaan, memiliki istilah sekarang rasa kemanusiaan. Karena manusia itu diciptakan Allah memiliki hati, memiliki rasa, memiliki pandangan-pandangan terhadap sesuatu yang bisa memanfaatkan dalam nilai kehidupan itu ada pada diri manusia dari segi kejiwaan. Jadi jangankan kita barangkali menyangkut dengan jiwa kita, Pak. Kita kalau ada pakaian kita yang sudah kita pakai mungkin satu hari, nggak mungkin besok kita pakai lagi. Pasti kita cuci, kita laundry, kita bersihkan. Walaupun mungkin harumnya masih sama yang semalam karena minyak wanginya mungkin masih melekat, tidak busuk, ya, masih rapi. Tapi ada perasaan ini semalam dipakai, masa dipakai lagi. Bukan berarti menunjukkan banyaknya baju bahwa harus dipakai tiap hari bermacam ragam. Tidak. Ada rasa kita yang tidak layak lagi mungkin dipakai. Kenapa? Andai kata kita pakai, orang lain mungkin ada terganggu karena aroma baju tadi, atau katakanlah wangian yang tidak layak lagi dicium oleh atau orang di sekitar kita. Itu saja kita merasa bahwa takut orang terganggu dengan pakaian kita. Atau jangan-jangan kusut di depan bagus, di belakang kusut. Jangan-jangan orang menilai bagaimana kakak itu pakai baju, sudah kusut pula baju dipakai. Takut kita ada tersinggung orang atau ada hal yang tidak membuat orang nyaman, kita jaga nggak pakai baju yang sudah kita pakai. Itu baru baju. Artinya apa? Jiwa ini melihat bahwa ada sikap dan perilaku yang bisa membawa atau membuat orang senang kepada kita, membawa tenang kepada kita, menyejukkan hati kepada kita. Itu termasuk dibentuk dalam watak puasa, dalam karakter puasa. Sehingga Rasulullah SAW apabila kamu diajak bertengkar, katakan, kul inni shaim, katakan aku sedang berpuasa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jiwa yang dibentuk itu tentu adalah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Kenapa? Dia pada saat berpuasa itu menundukkan sepenuh jiwanya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau sudah Allah memerintahkan apa yang menjadi kewajiban itu dia penuhi, dia laksanakan, pastilah orang lain akan membawa pengaruh kebaikan pada dirinya. Tapi kalau begitu puasa semakin tinggi tingkat marahnya, tingkat merepetnya, tingkat ngomelnya, bingung juga apa? Kakak puasa, puasalah. Kok makin marah kakak belum puasa ini? Gak tahu kau sekarang harga mahal-mahal. Apa dulu macam mana berpuasa ini? Repet dia gara-gara puasa ini. Disalahkan dalam puasa ini. Itu kabar. Berarti dia ketundukannya kepada Allah tidak penuh, pasrahnya kepada Allah dalam melaksanakan perintah itu. Masih dilihatnya faktor-faktor lain yang menyebabkan susahnya dia berpuasa itu. Nah, ini belum menjadi tujuan puasa mengantarkan orang bertakwa. Jadi dari segi jiwaan, orang yang berpuasa itu mendatangkan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Karena besok Pak, jiwa yang tenang, batin yang tenang itu dipanggil kepada Allah.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang teduh, yang tenang itu apa? Orang-orang yang senantiasa taat atas perintah Allah dan Rasulnya, kondisi apapun, cuaca apapun, iklim apapun dihadapi ketika dia akan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, orang jiwa yang tenang inilah besok kembali ke pangkuan sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah ridho dalam kehidupannya dan dia menerima keridhaan apa yang dia perintah kewajibannya itu. Wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, surga yang terhampar sudah dibuka pintunya, silakan masuk. Maka kata Rasulullah SAW nanti di yaumil akhir, ketika di padang mahsyar kita dikumpulkan, pada ada munadi berserulah yang berseru Allah Subhanahu wa taala, yang masing-masing kita hanya bisa mendengar menurut kapasitas kita masing-masing. Ya ayyuhas shaimun, wahai orang-orang berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kumu, berdiri. Pada mahsyar besok dipisahkan mana orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Fadkhulu fi jannati min babir rayyan, ada satu pintu surga yang namanya VIP. VIP yang very important person, yang sangat istimewa itu namanya babur rayyan. Liftnya itu namanya babur rayyan, cepat kali masuk ke surga. Kenapa? Karena tadi dia puasanya yang dilakukan dengan penuh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang dicontohkan Rasul, maka besok sudah mendapat catatan, dia mendapat kartu khusus masuk surga melalui pintu babur rayyan. Nah ini diantara kita lihat bagaimana sehingga puasa yang kita antar itu dapat kenikmatan yang luar biasa nanti di yaumil akhir. Jadi kembali Bapak Ibu bahwa Ramadan atau puasa itu mendatangkan ketenangan batin. Jadi kalau ada orang masih berusaha hatinya, masih gelisah menghadapi puasa ini, berarti dia belum mendapatkan ketenangan batin jiwanya ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan masing-masing Bapak Ibu hadirin dan yang kedua, bahwa puasa mengantarkan kita menjadi orang yang berpendidikan. Siapa orang berpendidikan itu? Termasuk salah satu orang berpendidikan itu memiliki pengetahuan, meluaskan pandangan, visinya, pandangan ke depan melihat situasi perubahan itu. Di antara yang bentuk daripada tanda-tanda orang yang cerdas, orang yang berpendidikan. Satu di antara bentuk orang berpendidikan itu adalah orang yang disiplin. Nah, lihat, puasa itu pada al-imsak. Al-imsak itu menahan makan, minum, hubungan suami istri dan hal yang membatalkan daripada puasa itu. Orang yang berpendidikan itu adalah orang yang mengendalikan diri, orang yang tahu bahwa dia membangun disiplin dalam dirinya. Kenapa? Dengan pengetahuannya. Ramadan mengantarkan disiplin itu seperti imsak, kapan mulai dia berhenti makan, kapan mulai dia berbuka. Tidak bisa itu misalnya sepakat kita 5 orang, yuk bulan kita yuk berbuka yuk. Tidak bisa. Ya. Atau kita tahan aja lah, tak usah kita apa, tak usah kita imsaknya nanti kira-kira jam 6. Tidak bisa. Ada disiplin di sini. Ini cerita disiplin ini saya pernah lihat di satu berita portal ya, di media sosial. Seorang wartawan senior Al Jazeera, saya kenal itu ya, kita internasional Al Jazeera itu, mewawancarai seorang mantan jenderal NATO. NATO itu aliansi organisasi pertahanan Eropa. Saya lihat, menarik ini, apa namanya, dialog ya. Satu ketika si wartawan itu bertanya dalam dialog itu begini, dia bilang begini, Pak Jenderal, berapa lama kalau seorang jenderal atau seorang pemimpin tentara melatih rakyat biasa bisa latihan baris berbaris dengan bagus? Dia bilang lebih kurang 3 bulan. 3 bulan rakyat biasa dilatih tiap hari menurut skor jamnya, maka 3 bulan dia bisa baris berbaris dengan tingkat. Lalu dia bilang, berapa lama Anda kata ada orang-orang yang fisiknya sama, kondisinya, umurnya yang sama, yang akan menjadi calon tentara atau polisi atau perangkat lain yang memerlukan disiplin, sehingga dia bisa berlatih, berbaris itu bagus seperti yang diharapkan. Lalu jenderal itu mengatakan lebih kurang 1 bulan. Jadi kalau calon polisi, calon tentara atau pegawai-pegawai yang berkaitan dengan kedisiplinan 1 bulan dilatih baris berbaris, siap bisa.
diputarlah melalui TV atau video dibuka oleh si wartawan tadi. Begitu qamat di Masjid Makkah, Allahu Akbar, ujungnya la ilaha illallah. Detik-detik itu semua jutaan orang yang ada di sekitar Ka'bah itu mengambil posisi masing-masing tanpa dorong-mendorong. Lalu tahu dia safnya ketika imam mengatakan saum, luruskan saf, terus subuh baku merapatkan saf, masing-masing tahu mengenai tempatnya. Terpecah kagum sang jenderal tadi melihat mengangguk-angguk. Anda lihat bagaimana muslim seperti itu, hanya hitungan detik dia bisa berbaris rapi tanpa ada komando, hanya dengan bahasa yang sederhana, tidak perlu lagi berbulan-bulan seperti yang menyebut yang Anda sebut tadi untuk bisa baris berbaris. Itulah bentuk salah satu kedisiplinan dalam bangsa, kata sang wartawan senior tadi. Bapak Ibu hadirin yang Allah, betul Pak. Di luar sana kalau sholat Id yang begitu lebar di kamar tempatnya begitu luas, jauh lagi karena ada zona yang besar. Lalu begitu dimulai as-salatu jami'ah, kita bilang kan mau sholat Id, sholat di mana Allah, bayangkan ribuan orang Pak ya, berdiri mengambil saf masing-masing, tahu gak ada dorong-dorongan, gak dulu aku di bawah, kalau di belakang, kalau di samping, tidak ada masing-masing. Kenapa itu bisa terjadi? Disitulah puasa telah melatih kita bertahun-tahun menjadi orang yang cerdas, orang yang disiplin. Ketika perintah Allah untuk menegakkan sholat itu saja sudah merupakan pendidikan utama bagi kita, menjadi orang yang senantiasa disiplin. Cuma kadang-kadang di sisi lain kurang disiplin. Itu juga penyakit kita. Ya. Pada sisi lain gak disiplin. Buat pilih siapa nanti kalau selalu pilih, kenapa dekat rumah itu? Oh iya. Wah saya pilih, siapa pula? Tapi orang jauh dia kan sholat itu marga. Berlarang itu belum tentu pula bagaimana keislamannya, keimanan. Yang penting arah iya. Mestinya memilih pemimpin itu juga punya disiplin. Mestinya memilih dalam kehidupan, dalam berniaga, dalam berbisnis harus ada disiplin. Semua aspek kehidupan itu mengajarkan kita berdisiplin. Apa itu? Seperti mana? Imsak dalam Ramadan. Di sisi lain kita banyak menemukan tidak disiplin dalam kehidupan itu. Anak kakak berapa? 5. Mana sekarang tugas? Ada dokternya, ada dokter 2, 1 saja nombor, 2 lagi insinyur. Oh alhamdulillah ya kak, iya itulah berkat usaha perjuangan. Mudah-mudahan sekarang apa? Ketika ditanya, kak nanti kalau kakak yang meninggal siapa yang mengimami sholat di antara 5 itu? Sudah tak tahu. Ya pula ya. Nanti aku panggil anaknya, posisi bagus-bagus semua. Nah, ayah ada tua-tua nih di pesantren ini ya. Apa Pak? Warisan Pak? Mengejar waris terus ya. Numpang tanah mama ayah, tanah ayah di apa kan di notaris kan katanya. Bukan begitu. Nanti ayah mak besar. Kalau terpujur ayah sama mak ini, kalian sholat kan? Gampang itu mak katanya saya. Oh, alhamdulillah, udah bisa kau latihan sholat untuk apa namanya beribadah, enggak Pak, nanti kan ada Bilal Pak, Bilal itu suruh kita atur aja maka apa gitu. Sekarang sholat jenazah pakai Zoom pun bisa aja makin maju cara berpikir, ya, pakai Zoom aja sholat gitu ya kan. Nah, apa yang terjadi? Terguncanglah hati seorang ibu tadi, ya Allah ya Allah. Kalau besok bukan anakku sholat kan siapa? Gimana ini doaku, doa orang anak soleh itu? Bagaimana bisa aku bisa masuk ke surga kalau anakku saja pemegang kunci surga itu tidak bisa membukanya hanya dengan mensolatkan saja? Memang tidak menyesali menyekolahkan anaknya dengan segala macam fasilitas itu, tidak. Tapi ketika ini tidak muncul rasa disiplin untuk dekatkan diri kepada Allah, menyesal tidak pernah selesai, tidak pernah habis. Ya. Bapak Ibu termasuk disiplin membangun kehidupan keagamaan. Ya. Disiplin membangun kehidupan keagamaan. Saya insya Allah mudah-mudahan sampai hari ini setiap malam Jumat pada maghrib, ayo baca Yasin di rumah anak-anak. Kalau memang yang kebetulan ada kesibukan, maka baca Yasin rame-rame bersama cucu rame-rame. Kenapa? Itulah dia prinsip kita membangun disiplin kecintaan kepada agama. Minimal baca Yasin pada maghrib sampai bisa. Kadang-kadang sebentar baca Yasin itu. Itu adalah merupakan jalan mendekatkan kita berdisiplin dalam agama kita
Inilah yang besok minimal akan mengantarkan kita ke dalam surga. Disiplin itu termasuk. Selain itu apa lagi? Tentu membangun watak sosial. Tadi kalau ada dari segi sosial, dari kejiwaan, dari pendidikan, watak kepekaan sosial itu terang sekali. Rasa bagaimana orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sembakonya, menahan lapar yang bertahun-tahun. Kalau kita kan bukan hanya bulan Ramadan aja kan, menahan makan, menahan minum pada siang hari. Tapi ada orang golongan mustahil punya lemah itu bertahun-tahun. Dia merasakan Ustaz dari kebutuhan-kebutuhan fisiknya itu dirasakan dari segi nilai-nilai moral yang kita miliki. Begitu hebatnya, beratnya orang yang tidak berpunya dibanding dengan berpunya. Terasa kepekaan sosial itu kepada mereka orang yang tidak berpunya. Maka datanglah tangan mengulurkan sesuatu yang dititipkan Allah dari kita. Hai bersedekah bisa Ramadan. Sebaik-baik bulan bersedekah itu pada bulan Ramadan. Diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau yang baik atau yang terbaik bersedekah itu bulan Ramadan. Di bulan lain baik, bukan tak baik. Tapi di bulan Ramadan ditingkatkan derajatnya seperti yang di awal kita katakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mengangkat derajat hamba Allah yang beriman itu. Maka Bapak Ibu hadirin Allah, lengkaplah sudah sempurna makna Ramadan yang kita miliki. Punya kedisiplinan, punya kepekaan sosial, punya kesadaran yang tinggi bahwa kita adalah hamba Allah yang selalu diatur dan dikendalikan oleh Allah dalam kehidupan ini, dan punya kekayaan yang ada di atas dunia ini dan akhirat. Itulah ketika anak-anak soleh yang kita bisa bentuk dalam kehidupan ini. Belum terlambat. Disebut anak soleh, tidak ada cucu soleh. Alhamdulillah Ustaz, cucu saya di orang azan Ustaz. Umur berapa tahun? Umur 14 tahun. Pada biasa 14 tahun di orang azan ya kan. Anak yang soleh. Bapak Ibu hadirin Allah, ini termasuk. Jadi begitu hebat hasanah makna Ramadan ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dipanggil Allah, wahai hambaku yang kucintai, wahai hambaku yang kumuliakan, masuk ke dalam suasana Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin Allah. Oleh karenanya upaya kita memperbaiki tidak boleh berhenti, terus karena iman itu melalui selalu berfluktuasi, naik turun. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang kurang. Ya, itulah iman kita. Oleh karena itu kita selalu meregistrasi ulang lagi iman kita, menginstal iman kita itu lagi melalui apa? Masuk kesempatan Ramadan yang sangat mulia ini. Tadi Tuan Imam kita berdoa, Allahumma barik lana sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah Sya'ban ini sampailah kami ke Ramadan. Dalam hitungan hari Bapak Ibu, kita tunggu saja keputusan pemerintah. Kalau dia mungkin sebagai anggota pengurus Muhammadiyah, monggo silakan pakai keputusan Muhammadiyah. Kalau misalnya di luar itu, tunggulah pemerintah karena punya sarana prasarana. Kalau tak salah baca saya di koran ada 51 titik untuk besok melihat hilal anak bulan dari seluruh wilayah negara Republik Indonesia ini. Karena disyaratkan untuk melihat anak bulan, mencocokkan dengan hitungan astronomi, pas dia jatuh tepat waktunya, kita puasa. Tunggulah keputusan dari pemerintah, sipil, Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin Allah, kembali apa-apa yang sudah terbiasa kita lakukan sepanjang Ramadan yang lalu. Kalau perlu Pak, saya pernah dulu ada pengalaman namanya Pak Jamin. Saya masih muda dulu kan. Pak Jamin itu usaha. Dia booking fee di masjid. Sejadahnya dia bilang sama Pak BKM-nya dulu BKM si Nazir gitu ya. Pak Nazir, ini tempat sujud saya, ini tempat sholat saya, jangan ada orang lain ya. Masya Allah. Booking seat ya. Taruhkan yang di situ apa itu sejarahnya. Betul Pak, di situ aja ya. Walaupun terlambat sih datang, tak berani orang menulis itu. Hebatnya pesan itu. Awak nggak kadang-kadang sudah pada komat di sholat, udah komat encok, udah mah, ntar lagi pada datang. Ke komat baru datang mamanya, udah rakaat kedua, masbuk, Allah. Ya. Mungkin sin awak di masjid itu kayak mana? Luar biasa. Sampai begitu dia rindunya ketika datang bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu hadirin Allah, tentu apa yang selalu kita lakukan, yang sudah pernah kita lakukan, kita jaga dan kita rawat masing-masing menurut kemampuan kita. Kita ajak semua orang-orang yang untuk berbuat baik. Media sosial ini kalau sudah pakai grup WhatsApp, berapa ratus orang bisa terkoneksi dengan kita itu.
Tetap kita menyampaikan informasi-informasi positif sangat luar biasa, mengantarkan kita mendapat kecerdasan, wawasan pemikiran kita dan menusukkan ibadah kita. Tadi saya bisik-bisik dengan Bapak sebelah saya tadi, alhamdulillah Pak, Ramadan ini gak diganggu lagi dengan COVID. Ya. Ramadan yang lalu sebegah suami istri, ya. Bang, aku sholat ya bang, ke terawih, gak usah, timah kena COVID. Larang suami, itu juga ada suami yang mau bikin takut, anak-anak takut kurung, waduh luar biasa ya. Ini alhamdulillah mudah-mudahan doa-doa kita, permohonan kita untuk dia hindarkan dari berbagai penyakit, virus yang sangat membahayakan itu. Kemudian kita tahun ini bisa melaksanakan penuh, gak ada lagi sejadah ambal digulung, ya kan? Itu harapan kita bersama. Tentang COVID lain itu urusan-urusan yang lain yang kadang-kadang COVID-nya nggak pernah berhenti, dari mulai COVID Sambo, ya, di COVID di Minahasa, masuk ke COVID Menteri Keuangan, Allah udah lah kan sih, ya kan? Nah itulah. Tapi yang penting hati kita tetap terjaga dari hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Baik hadirin Allah, ini barangkali hikmah yang dapat kita ambil. Marilah sama-sama kita rawat dan kita jaga amal yang sudah pernah kita lakukan ini, terutama datangnya bulan suci Ramadan yang banyak sekali garansi-garansinya. Satu di antaranya, Ansama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada dua perbuatan yang luar biasa, yang orang berpuasa dengan iman dan ikhlas, semua dosanya dibersihkan Allah SWT. Virus-virus dosa itu diputih. Masya Allah. Dan siapa yang menegakkan pada malam-malamnya qiyamul lail dengan berbagai rangkaian ibadah, itu pun diampunkan Allah Subhanahu wa taala semua dosa. Kita kejar kesempatan kita untuk bisa beribadah pada malam harinya, beribadah dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Ya, maka mulai 1 Ramadan nanti siaran-siaran radio atau tip atau apakah namanya yang di mobil itu, masukkan bacaan-bacaan, apakah selawatan, apakah suara-suara mengaji murattal, sepanjang kita ke kantor, sepanjang kita ada urusan keluar pakai mobil, dengar suara yang satu itu, ya kan? Bukan suara Blackpink, ya kan? Yang heboh kemarin. Bapak Ibu hadirin Allah, mudah-mudahan ini menjadi hikmah kita bersama. Dan ahlan wa sahlan, ya marhaban, selamat datang, wahai marhaban. Kalau engkau menjadi saksi kebenaran atas kebenaran yang ditunjuki Allah dan Rasulnya, kita besok dipanggil Allah menjadi orang-orang yang masuk dalam surga dalam pintu VIP baru raya. Itulah harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Nasrul wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin habibil mahbub, waghfir lana ya Allah min jami'i dhunub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin habibil mahbub, waskur alaina ya Allah min jami'il uyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin habibil mahbub, waqdi hawaijana ya Allah min jami'il matlub. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilayil qaribna wa nisya